Hai viewers, welcome back to my YouTube channel. Kali ini Law episode 12 membahas mengapa setiap negara memiliki sistem hukum yang berbeda dengan negara lain. Setiap negara memiliki sistem hukum yang berbeda karena sistem hukum mencerminkan sejarah, budaya, nilai-nilai, dan perkembangan hukum yang berbeda di setiap negara. Ada beberapa faktor utama yang menjelaskan perbedaan sistem hukum antara negara-negara. Yang pertama, warisan sejarah. Sistem hukum suatu negara seringkali sangat dipengaruhi oleh sejarahnya. Misalnya, banyak negara yang pernah menjadi bagian dari Kekaisaran Romawi memiliki sistem hukum berdasarkan hukum Romawi atau civil law. Sementara negara yang didominasi oleh hukum adat atau agama memiliki sistem hukum yang lebih bervariasi. 2. Budaya dan nilai-nilai. Budaya dan nilai-nilai yang berbeda di setiap negara dapat memengaruhi bagaimana hukum diterapkan. Misalnya, negara-negara dengan tradisi hukum agama Islam memiliki elemen hukum syariah yang diterapkan dalam sistem hukum mereka. 3. Pembentukan negara dan konstitusi. Konstitusi negara dan bentuk pemerintahannya dapat memengaruhi sistem hukum. Negara federal seperti Amerika Serikat atau India memiliki sistem hukum yang berbeda-beda antara negara bagian atau wilayah. Sementara negara-negara dengan sistem monarki atau diktator cenderung memiliki sistem hukum yang lebih sentralistik. 4. Konteks sejarah politik. Perubahan politik, revolusi, pendudukan asing, dan perubahan rezim politik dapat memengaruhi pembentukan atau perubahan sistem hukum di suatu negara. 5. Pengaruh asing. Globalisasi dan interaksi antara negara-negara juga dapat memengaruhi sistem hukum. Beberapa negara mungkin mengadopsi unsur-unsur dari sistem hukum negara lain sebagai bagian dari reformasi hukum mereka. 6. Evolusi hukum. Hukum adalah entitas yang hidup dan berkembang. Hukum terus berubah dan beradaptasi dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan sosial. Oleh karena itu, sistem hukum berbeda-beda seiring waktu. 7. Politik dan sistem pemerintahan. Sistem politik dan pemerintahan suatu negara juga memainkan peran dalam penentuan sistem hukumnya. Negara dengan sistem pemerintahan demokratis mungkin memiliki proses pembuatan undang-undang yang berbeda dibandingkan dengan negara yang pemerintahannya otoriter. 8. Agama. Agama juga dapat mempengaruhi sistem hukum dalam beberapa negara. Misalnya, beberapa negara menerapkan hukum berdasarkan ajaran agama tertentu seperti hukum Islam ataupun hukum Hindu. 9. Konteks sejarah dan sosial. Perubahan dalam konteks sejarah dan sosial suatu negara dapat memengaruhi perubahan dalam sistem hukumnya. Krisis atau perubahan sosial dapat memicu reformasi hukum. 10. Hubungan internasional. Hubungan dengan negara lain dan perjanjian internasional juga memengaruhi perkembangan hukum di suatu negara. Perjanjian perdagangan, hak asasi manusia, dan hukum internasional dapat memiliki dampak signifikan pada hukum nasional. 11. Perkembangan ekonomi dan teknologi. Kemajuan dalam ekonomi dan teknologi juga memicu perubahan dalam hukum, termasuk regulasi bisnis, hukum cyber, dan lainnya. Sehingga selain faktor-faktor tersebut juga perlu dicatat bahwa perbedaan sistem hukum dapat menjadi tantangan ketika berurusan dengan masalah hukum yang melibatkan beberapa yurisdiksi. Oleh karena itu, ada upaya internasional untuk mencapai kesepakatan atau harmonisasi hukum dalam beberapa domain hukum seperti perdagangan internasional dan hak asasi manusia, agar sistem hukum dapat berfungsi lebih efisien di tingkat global. Kombinasi faktor-faktor tersebut menciptakan keragaman sistem hukum di seluruh dunia tentunya. Meskipun ada prinsip-prinsip umum dalam hukum internasional seperti hak asasi manusia, keragaman sistem hukum adalah cerminan keragaman dunia yang luas dalam hal budaya, sejarah, dan kebijakan. Hal ini penting untuk diketahui dan untuk dipahami karena dengan memahami keragaman ini ketika berurusan dengan masalah hukum di tingkat internasional atau ketika berinteraksi dengan negara-negara dengan sistem hukum yang berbeda itu bisa saling terkoneksi dan relevan. Sekian, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe, dan ikuti channel ini untuk menambah pengetahuan hukum kalian. Dan see you on my next video.